Saya akan mengajak kita untuk melihat daripada drama Korea terakhir, The Work of Marriage, di mana kita akan melihat bagaimana seluruh episode daripada semua yang ada, intinya adalah sebagai berikut, dan kita akan melihat dalam terang firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat bagaimana drama Korea The Work of Marriage, yang mana saya memberikan tema adalah gairah cinta lama yang meredup tetapi tak pernah terpadamkan. Ini merupakan inti daripada 16 episode daripada drama Korea ini. Dan coba kita melihat akan salah satu klipnya. Ini adalah Dr. Ji Sun Woo yang ketika dia tidak sengaja masuk ke dalam kamar daripada suaminya yang lama, bekas suaminya dan istri yang baru, dia begitu kaget ketika melihat bahwa apa yang dimiliki oleh istri dari suaminya yang baru itu sepertinya semua sama seperti yang dia miliki, dari pakaian dalam, dari semua tas maupun minyak wangi dan apapun keperluan wanita, persis semua sama di dalam sebuah bilik. Penempatan foto dan sebagainya juga sama. Itu yang membuat dia berpikir bahwa memang suaminya tidak bisa melepaskan dia. Tapi ada satu hal yang tidak termaafkan ketika istrinya daripada istri barunya, Yeo Da Kyung ini selalu memaafkan suaminya, walaupun suaminya pernah tidur dengan mantan istrinya pun dia tetap maafkan. Tapi ada hal yang tidak termaafkan adalah 같이 노력하기로 했잖아. 갑자기 이거 아니지, 다경아. 딱 한 번 실수했을 때 얘기지. Istri barunya ini tidak mau membuat kesalahan lagi karena dia sudah tahu rahasia yang sebenarnya, supaya dia tidak tertipu lagi. Karena apa? 우리 문제는 우리끼리 해결하자고. 아빠 다 알고 있었어. 처음부터 날 걱정해서 모든 걸 배회하고 있었고. 당신 같은 사람을 아빠로도 제니가 불쌍하지만 없는 게 100번. Dia sebelumnya berpikir kasihan untuk anak mereka yang perempuan, yaitu Jenny. Tetapi yang menjadi dia tidak lagi menerima suaminya adalah lagu yang digunakan untuk melamar. Itu persis sama dengan ketika lagu itu adalah lagu pernikahan suaminya ini dengan istrinya yang lama. Bahkan semua hal, pakaian dalam dan sebagainya, dia sadar bahwa sebenarnya siapa dia bagi suaminya itu, karena ternyata dia bukan apa-apanya. Yang delusional itu adalah bukannya Dr. Ji, istri yang lama, tetapi dia sendiri. Dia menyadari hal itu, sehingga akhirnya ketika dia merenungkan semuanya, dia ambil keputusan tidak akan mungkin balik, karena suaminya tidak pernah meninggalkan bayang-bayang daripada istrinya yang lama. Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari drama Korea ini? Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita bisa melihat seperti ini adalah kisah cinta yang lama, kemudian ada datang yang baru, ya. Tetapi kalau di dalam Tuhan dikatakan bahwa siapa di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, dalam bentuk noun, kata benda datif maskulin singular, itu artinya datif adalah siapa yang terdampak dari Kristus. Ketika Yesus masuk dalam kehidupan kita, dia terdampak kuat dalam Kristus. Karena apa? Kita bertemu dengan Yesus, dan Yesus masuk dalam hati kita, berdampak luar biasa dalam hidup kita. Maka apa yang terjadi? Kita menjadi ciptaan yang baru. Kainos, kata Yunani kainos, itu artinya recently made, artinya sesuatu yang benar-benar dibuat baru, atau fresh, masih segar, atau unused, tidak pernah dipergunakan, betul-betul sangat baru, bukan sesuatu yang lama dan dipermak menjadi baru.
itu boleh dikatakan bahwa yang lama itu sudah berlalu, tidak perlu lagi diingat, tidak ada lagi jejaknya, dalam pengertian kita tidak akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan yang lama. Tetapi apa? Nah, seperti hubungan ini adalah ketika mereka harusnya putus break dan dia memulai hidup baru dengan istri yang baru. Nah, ini memang bukan ajaran Kristen ketika harus bercerai dan sebagainya. Tetapi paling tidak kita bisa melihat bahwa yang lama setelah berlalu harus putus selesai. Nah, karena apa? Yang baru itu sudah datang. Dan yang baru yang sudah datang itu adalah di dalam Kristus yang luar biasa. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat contoh bagi kita. Ketika kita melihat bahwa istri Lot yang menjadi tiang garang. Karena apa? Dia sudah dapat sesuatu yang baru, yaitu hidup bersama dengan Lot, keluarga orang Ibrani, ya, orang Ibrani pada waktu itu. Tetapi apa? Dia masih mengingat akan kota Sodom dan Gomora, sehingga mau tak mau dia berpaling. Karena keterikatan yang kuat dengan Sodom dan Gomora, dia menjadi tiang garang. Atau kita bisa melihat ketika orang Israel di padang gurun. Dikatakan dalam Mazmur 78 ayat 41, mereka berulang kali mencobai Allah, menyakiti hati Allah yang kudus dari Israel. Nah, di dalam terjemahan King James dikatakan sebagai limited the Holy One of Israel. Ketika apa? Kita sudah tidak melihat Allah itu begitu berkuasa, tetapi kita sudah menyangkali kedahsyatannya, lalu kita tidak percaya pimpinannya. Akhirnya apa? Itu adalah kita membatasi kekuatan daripada Allah. Ketika kita membatasi kekuatan daripada Allah, kekuasaannya, maka kita apa? Kita sudah sama dengan menyakiti hati yang kudus dari Israel. Saudara, ini mau mengajar kita untuk betul-betul kainos, berubah total. Nah, itu digambarkan juga dalam Roma pasal 12 ayat 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara yang terkasih, kata serupa itu dari kata suskematizo, yang artinya identiknya sama dalam bentuk luarnya. Suskematizo ini dari kata skema. Skema adalah bentuk luarnya sama, serupa dengan bentuk luar. Tetapi ketika dikatakan berubahlah, itu adalah metamorfo, artinya perubahan yang menyeluruh dari dalam hati kita, berubah total, ya. Nah, ini adalah kalau kita melihat bahwa serupa dengan dunia, artinya apa? Dan berubahlah oleh pembaruan budimu. Serupa dengan dunia adalah kita serupa dengan kedagingan. Kita membiarkan diri kita supaya apa? Menjadi seperti dunia, seperti kedagingan. Ya, akhirnya kita tergerus. Walaupun kita katakan sudah sudah datang kepada Kristus, sudah percaya kepada Kristus, tapi ketika kita membiarkan diri kita menjadi serupa dalam kedagingan kita yang lama, kita tidak berkenan pada Tuhan. Harusnya kita berubah oleh pembaruan budi. Ini bercerita tentang Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Yang uniknya adalah di dalam kata daripada Gramcode daripada Yunani itu dikatakan tentang verb present imperatif pasif. Artinya apa? Kata serupa dan berubah. Ini adalah sifatnya present. Hari ini juga engkau harus berubah. Imperatif yang artinya perintah. Jadi engkau jangan sekarang juga serupa dengan dunia. Berubahlah engkau sekarang sesuai dengan pembaruan budi oleh karena Roh Kudus. Nah, itu sifatnya pasif. Artinya apa? Semua dikerjakan oleh diri kita atau dari Roh Kudus. Kalau diri kita yang menyatakan bahwa saya pasif, saya mau serupa, dalam pengertian saya membiarkan diri saya pasif, sehingga apa? Semua hal-hal kedagingan dan dunia itu mempengaruhi saya dan saya pasif, saya tergerus dan akhirnya masuk ke dalam dunia. Tetapi kalau kata berubah adalah saya pasif, tetapi saya mengarahkan hati saya kepada Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus, sehingga apa? Saya sedemikian hari setelah lama berubah oleh pembaruan budi karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidupku. Saudara, karena apa? Anugerah Tuhan membuat kita pasif karena Allah bekerja di dalam kita. Ini mau menyatakan akhirnya bahwa akan ada yang disebut dengan kainos, sesuatu yang baru, yang sama sekali baru, dan bukan dari yang dipermak kelihatan baru. Kalau orang bilang sekarang face up, ya, dibuat ke wajahnya dengan baik sekali, dengan bagus seperti masih muda dan sebagainya.
Tetapi ini adalah benar-benar sesuatu yang baru, yang lahir dari hati yang dirubah Allah. Karena apa? Kita mau pasrahkan diri kita kepada Tuhan. Saudara, drama Korea yang kita lihat tadi boleh menggambarkan bahwa jangan pernah kita mengingat lagi yang lama. Kita arahkan hati kita dengan berpasrah kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja untuk membuat kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Karena di situ dikatakan supaya sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita betul-betul sungguh terdampak dalam pertemuan kita dengan Kristus, maka yang kita lakukan adalah apa? Membiarkan diri kita diubah hari demi hari oleh Roh Kudus dan menjadikan kita manusia baru yang terus diperbarui supaya kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.